Hai teman-teman, saya si Wildan. Saya akan membahas tentang reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dasar kebijakan reformasi birokrasi sendiri, yaitu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan telah melalui tahap perkembangan yang sesuai Grand Design Reformasi Nasional tahun 2010-2025. Tahapan mengidentifikasi dan memperluas cakupan reformasi birokrasi berhasil meletakkan fondasi perubahan mindset dan culture set pada lingkungan kerja organisasi dan berdampak kepada output dan outcome yang dihasilkan. Roadmap Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan merupakan terjemahan dari Roadmap Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024 yang akan melaksanakan arah kebijakan nasional reformasi birokrasi sebagai berikut. Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya. Setiap perubahan diharapkan dapat memberikan dampak atau impact penurunan pada perilaku dan budaya yang menyimpang yang menghambat produktivitas aparatur sehingga berpengaruh kepada kepercayaan publik dan citra pemerintahan. Risiko terburuk dari kinerja suatu organisasi adalah tingkat kepercayaan publik menurun dan buruknya citra organisasi. Tujuan Roadmap Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan tahun 2020-2024 adalah untuk sasaran Roadmap Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan tahun 2020-2025 adalah dalam mencapai target visi reformasi birokrasi, telah terbentuk kerangka pikir dengan menetapkan area pelaksanaan reformasi birokrasi berupa menetapkan 8 area perubahan yang merupakan variabel pengukuran pencapaian reformasi birokrasi, yaitu area manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Manajemen perubahan dengan sasaran dan kegiatan sebagai berikut. Dengan inisiatif strategis diantaranya dan indikator keberhasilan yaitu deregulasi kebijakan dengan sasaran dan kegiatan sebagai berikut. Dengan inisiatif strategis diantaranya dan indikator keberhasilan yaitu penataan dan penguatan organisasi dengan sasaran dan kegiatan sebagai berikut. Dengan inisiatif strategis diantaranya dan indikator keberhasilan yaitu penataan tata laksana dengan sasaran dan kegiatan sebagai berikut. Dengan inisiatif strategis diantaranya dan indikator keberhasilan yaitu penataan sistem manajemen SDM aparatur dengan sasaran dan kegiatan sebagai berikut.
Dan indikator keberhasilan yaitu penguatan akuntabilitas dengan sasaran dan kegiatan sebagai berikut. Dengan inisiatif strategis diantaranya, dan indikator keberhasilan yaitu, dan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan sasaran dan kegiatan sebagai berikut. Dan indikator keberhasilan yaitu teman-teman, selanjutnya Wildan akan sharing tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan atau organisasi, ketatalaksanaan atau bisnis proses, dan sumber daya manusia aparatur yang merupakan salah satu langkah awal program pemerintahan untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani good governance dan clean government menuju aparatur Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima, serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Guna mewujudkan perubahan tersebut, maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis melalui pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM dengan penetapan unit kerja untuk diusulkan menjadi WBK atau WBBM. Penetapan unit kerja sebagai WBK dan WBBM dimaksudkan sebagai kompetisi dan menjadi area percontohan pelaksanaan reformasi birokrasi pada semua unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dengan menerapkan instrumen zona integritas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan instansi pemerintah serta ketentuan perundang-undangan lainnya. Berikut merupakan tahap-tahap pembangunan zona integritas. Yang pertama, perencanaan pembangunan zona integritas. Dalam membangun zona integritas, pimpinan menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM, memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan. Proses selanjutnya merupakan syarat penetapan WBK atau WBBM. Pemilihan unit kerja sebagai zona integritas harus memenuhi syarat yang telah ditentukan pada level unit kerja yang diusulkan. Terdapat 6 komponen pengungkit yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan rincian bobot komponen pengungkit penilaian unit kerja berpredikat menuju WBK atau WBBM sebagai berikut. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN diukur dengan menggunakan ukuran nilai persepsi korupsi, survei eksternal, dan persentase penyelesaian TLHP. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sasaran terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan, survei eksternal. Setelah melewati tahap-tahap pembangunan zona integritas, akan dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan. Pencanangan zona integritas diantaranya adalah 1. Kegiatan sosialisasi pembangunan zona integritas dengan target sebagai berikut. Dengan indikator keberhasilan atau bukti evidence diantaranya
2 kegiatan pencanangan zona integritas dengan target sebagai berikut, dengan indikator keberhasilan di antaranya: pembangunan komponen pengungkit. Yang pertama, manajemen perubahan, yaitu dengan kegiatan atau tujuan sebagai berikut. Dengan target sebagai berikut, dengan indikator keberhasilan atau bukti evidence di antaranya. Penataan tata laksana, kegiatan atau tujuan sebagai berikut. Dengan target sebagai berikut, dengan indikator keberhasilan atau bukti evidence di antaranya. Penataan sistem manajemen SDM aparatur, dengan kegiatan atau tujuan sebagai berikut. Dengan target sebagai berikut, dengan indikator keberhasilan atau bukti evidence di antaranya. Penguatan akuntabilitas, kegiatan atau tujuan sebagai berikut. Dengan target sebagai berikut, dengan indikator keberhasilan atau bukti evidence di antaranya. Penguatan pengawasan, kegiatan atau tujuan sebagai berikut. Dengan target sebagai berikut, dengan indikator keberhasilan atau bukti evidence di antaranya. Peningkatan kualitas pelayanan publik, kegiatan atau tujuan sebagai berikut. Dengan target sebagai berikut. Dengan indikator keberhasilan atau bukti evidence di antaranya. Perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur sipil negara di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan ditujukan untuk mewujudkan peningkatan integritas dan kerja birokrasi yang tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, organisasi sangat membutuhkan penggerak dari level tingkatan pimpinan sampai dengan pegawai yang dapat berperan sebagai teladan atau role model bagi setiap individu dalam organisasi sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Individu atau kelompok anggota ini disebut dengan agen perubahan. Individu yang ditunjuk sebagai agen perubahan bertanggung jawab untuk selalu mempromosikan dan menjalankan keteladanan mengenai peran tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan peran, tugas, dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu,
Untuk melaksanakan pembangunan, agen perubahan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan diperlukan suatu panduan. Adapun tujuan penyusunan panduan pelaksanaan agen perubahan ini, sedangkan tujuan disusunnya panduan ini adalah untuk sedangkan sasaran disusunnya panduan pelaksanaan agen perubahan bagi unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan adalah asas agen perubahan. Beberapa asas yang harus diperhatikan dalam pembangunan agen perubahan agar dapat berjalan efektif adalah sedangkan ruang lingkup agen perubahan diantaranya dasar hukum penyusunan panduan agen perubahan yaitu bagi teman-teman yang belum tahu, ini dia tugas atau peran agen perubahan. 1. Katalis. Berperan untuk meyakinkan pegawai yang ada di lingkungan kerjanya tentang pentingnya perubahan menuju kondisi yang lebih baik atau tujuan yang direncanakan. 2. Pemberi solusi. Berperan sebagai pemberi alternatif solusi kepada pegawai di lingkungan kerjanya yang mengalami kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju tujuan akhir. 3. Penggerak perubahan. Bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik. 4. Mediator. Berperan untuk membantu melancarkan proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul di dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam atau internal dan pihak di luar atau eksternal terkait. 5. Penghubung sumber daya. Berperan sebagai penghubung antara pegawai yang ada di lingkungan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan. Pemilihan agen perubahan tentunya tidak sembarangan, teman-teman. Berikut kriteria agen perubahan diantaranya: A. Langsung menangani dokumen reformasi birokrasi. B. Cakupan tugas dan fungsinya lebih luas, baik yang bersifat internal maupun eksternal. C. Jenjang pengkaderan sesuai penggolongan tidak terlalu jauh. D. Mampu memberikan motivasi dan inovasi. E. Mampu memberikan keteladanan dan integritas. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. Kedudukan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dipimpin oleh Direktur Jenderal sebagai unsur penunjang dan bertanggung jawab pada Kementerian Dalam Negeri yang dipimpin oleh seorang menteri. Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Jadi, untuk melakukan standar layanan kesekretariatan yang maksimal dan sesuai kebutuhan, sehingga selaras dengan tujuan reformasi birokrasi, Kesekretariatan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan membuat katalog layanan kesekretariatan atau KLK. Penyusunan KLK edisi 1 bertujuan untuk mendefinisikan layanan yang terdapat di sekretariat agar lebih jelas dan detail, sehingga dapat terukur frekuensi setiap layanan dan tercapainya peran serta manfaat layanan pada jalannya proses bisnis sekretariat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan. Secara detail, KLK ini akan menjelaskan tentang cakupan pengguna layanan, dasar hukum, tata cara pelayanan, respon pelayanan,
syarat dan ketentuan pemberian layanan, serta jam operasional layanan. Berdasarkan penjabaran tusi masing-masing bagian kesekretariatan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan di atas, maka terdapat jenis-jenis layanan kesekretariatan sebagai berikut. Bagian perencanaan yang terdiri dari 3 layanan. Layanan bidang sistem, prosedur, dan kinerja. Layanan bidang program dan anggaran. Layanan bidang data, monitoring, dan evaluasi. Bagian keuangan yang terdiri dari 3 layanan. Layanan bidang pelaksanaan anggaran. Layanan bidang perbendaharaan. Layanan bidang verifikasi dan akuntansi. Bagian perundang-undangan yang terdiri dari 3 layanan. Layanan bidang perundang-undangan. Layanan bidang advokasi. Layanan bidang dokumentasi dan informasi. Bagian umum yang terdiri dari 3 layanan. Layanan bidang kepegawaian, layanan bidang rumah tangga dan barang milik negara, layanan bidang tata usaha pimpinan. Jadi gimana teman-teman Bina Atwil Kemendagri? Sudah siapkan menjadi aparatur yang teladan dan mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan kita? Semoga teman-teman mendapat semangat baru untuk berbenah dan memperbaiki diri dengan kemajuan-kemajuan yang berarti dan sesuai pencapaian target indeks reformasi birokrasi yang diharapkan. Salam sahabat Bina Atwil Teladan, salam reformasi birokrasi.